Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, kalimat takwa ini sering diulang, bukan hanya 1 tahun sekali, bukan hanya 1 tahun 2 kali setiap Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tapi kalimat takwa ini dipesankan setiap Jumat, diulang-ulang untuk kita bertakwa kepada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu? Tidak dipanggil ya ayyuhan nas, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Setiap pekan diwajibkan oleh Allah. Karena yang bisa merespon perintah Allah itu hanya orang beriman saja. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Ibrahim mengenal Allah, Nabi Ibrahim bertanya kepada ibunya, "Ibu, Tuhan itu siapa, Ibu?" Dijawab sama ibunya Nabiullah Ibrahim sebelum kenal Allah, "Tuhan kamu Ibrahim, Ibu." Nanya lagi, "Kalau Tuhannya Ibu siapa?" "Ayah kamu." Ditanya lagi, "Kalau Tuhannya ayah siapa?" "Namrud." Karena Nabi Ibrahim hidup di masanya Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim diam dan berpikir, kok ini jadi Tuhan semua ini? Yang mana yang Tuhan sebenarnya? Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh Allah kerajaan-kerajaan langit. Allah perlihatkan kepada Nabiullah Ibrahim melihat bintang. Tiba-tiba Nabi Ibrahim berkata, "Oh, ini ya Tuhan saya." Kemudian setelah melihat bintang, tiba-tiba rembulan datang. Ketika rembulan sudah bersinar, maka sinar bintang sudah agak menghilang. Katanya Nabi Ibrahim, "Oh, aku tidak senang dengan Tuhan yang sirna. Tak mungkin bintang yang aku lihat tadi itu Tuhan. Pasti yang Tuhan ini yang bulan karena lebih besar." Kemudian setelah terbenam di pagi hari, tiba-tiba Nabi Ibrahim berkata, "Oh, ternyata yang tadi malam aku lihat bukan Tuhan, tetapi dia hanya makhluk saja." Kemudian ketika terbit dari timur, yang kita lihat nanti ketika keluar dari tempat sini, kemudian terang, mampu menerangkan alam semesta ini dengan terangnya, dan mampu memberikan oksigen kalau terkena kepada tumbuhan. Katanya Nabi Ibrahim, "Hadza akbar." Oh, ini Tuhan saya karena ini lebih besar, katanya Nabi Ibrahim. Ternyata ketika matahari terbenam di ufuk barat, Nabi Ibrahim berkata, "Oh, ternyata sama-sama saja ya, sama-sama terbenam juga." Maka nanti Nabi Ibrahim berkata, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin." Aku tundukkan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Di sana tidak disebutkan nama Allah, karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak kenal siapa Tuhannya. Di sana disebutkan alladzi saja. Menurut ulama nahwu, ketika disebutkan alladzi, ini bermakna, ini disebut dengan isim mausul namanya. Jadi siapapun di sana boleh masuk. Jadi yang boleh jadi Tuhan, yang boleh kita sembah, yang boleh kita minta, hanya satu, Pak, yang menciptakan alam semesta ini. Jadi yang pantas menjadi Tuhan adalah yang mencipta, bukan yang dicipta. Yang pantas kita menggantungkan hidup kepada Dia adalah Dia yang menciptakan, bukan diciptakan. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, "Oh, Tuhanku adalah
Alladzi, tidak disebutkan nama Allah di sana. Alladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang kepada bapaknya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar. Inni atabtakhidu asnaman aliha. Ayahku Azar, ayahku, kenapa kau jadikan asnaman aliha, berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Mohon perhatikan sebentar, saya ulas dari segi bahasa. Atattakhidu asnaman aliha, menjadikan berhala itu sebagai sesembahan. Jadi berhala, patung ini dijadikan tempat, dijadikan media untuk dia bisa hidup. Betapa banyak sekarang orang menjadikan uang sebagai Tuhan. Bedanya uang dengan asnam, dengan berhala yang diciptakan oleh bapaknya, apa bedanya Pak? Sama-sama benda. Makanya kalimatnya di situ atattakhidu, dijadikan. Betapa banyak orang hidup di masa sekarang menjadikan dunia ini sebagai Tuhan bagi dia. Tadi lewat di jalan, ternyata banyak orang-orang yang masih belum sempat untuk datang ke masjid ini. Sudah waktunya hampir tadi, mereka masih santai dengan pakaian yang lusuh, tidak mau berangkat ke masjid. Hadirin, Nabi Adam diturunkan ke alam semesta ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika aku berkata kepada para malaikat, katanya Allah. Apa katanya Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku ingin menjadikan makhluk yang memimpin alam semesta. Ternyata banyak manusia yang tidak tahu dirinya. Dia disuruh memimpin, malah dia yang dipimpin. Kita disuruh mengatur dunia, bukan diatur oleh dunia. Makanya kemarin itu ada tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Arafah disebut dengan Arafah yang bermakna mengetahui. Jadi di hari Arafah kita dianjurkan untuk diam sejenak dan berpuasa. Tujuannya untuk merenung, berpikir, aku ini siapa dan mau kemana dan untuk apa. Katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, halakam ru'un liman lam ya'rif qadrahu. Sungguh celaka, lam ya'rif qadrahu, orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Pak, Ibu sekalian, kita ini bukan hidup Pak, tapi kita dihidupkan. Dan orang tua kita yang sudah meninggal, itu sebenarnya tidak ada satupun di antara mereka yang mau meninggal. Semua mereka mau hidup. Bahkan Allah kisahkan di Quran surah Al-Munafikun, ketika nafas sudah diambil oleh malaikat maut itu, sampai di dada seseorang, kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kau tangguhkan hidup saya sedikit saja, berikan saya kesempatan hidup lagi sebentar saja, 1 detik ya Allah. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika nafas sudah sampai kepada ajalnya, maka tidak akan ada kesempatan lagi untuk kita hidup kembali. Pak, Ibu sekalian, orang yang mati bukan mati tapi dia dimatikan, dan orang yang hidup bukan hidup tapi dia dihidupkan. Dan orang yang tidur bukan dia tidur tapi dia ditidurkan. Ustadz, saya tidak bisa nyenyak Ustadz. Saya tidak bisa tidur kalau tidak di kasur yang empuk, di rumah yang megah. Setiap Jumat kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Di sana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ada 7 seorang pemuda yang mana keimanannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun.
Di mana dia tidurnya? Apakah di istana yang megah? Tidak. Dia tidur di dalam gua, yang mana dalam gua berpotensi ada hewan, ada ular, dan ada kalajengking, dan ada makhluk-makhluk yang lain. Tapi ketika keimanan kuat kepada Allah, dibuatlah tenang orang tersebut sampai tak terasa ternyata sudah lama tidur. Maksudnya hadirin, untuk mendapatkan kehidupan bahagia di dunia, tidak ada cara lain kecuali iman kepada Allah. Ustadz, saya tidak akan bahagia kalau tidak punya uang. Kembali kepada yang tadi, Pak. Betapa banyak manusia sekarang mentuhankan uang dan harta. Dia mengira dengan dia membangun istana yang megah dia bahagia, dengan membangun rumah yang besar dia bahagia, dengan membeli spring bed yang mahal yang ratusan juta dia bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi." Sungguh telah datang dan sudah selesai masa-masa terdahulu sebelum kalian, kata Allah. Fasiru fil ardi, coba sekali-kali kalian jalan di muka bumi. Lihat makhluk-makhluk Allah yang durhaka kepada Allah. Fir'aun laknatullah alaihi. Ketika Allah membuat Fir'aun tidak bahagia, tidak diambil kerajaannya. Fir'aun, kata ulama tafsir, kenapa kok ngaku Tuhan? Karena Fir'aun seumur hidupnya tidak pernah sakit. Yang mana kesehatan ini harapan semua manusia, Pak. Dengan kita sehat kita akan bahagia, betul. Tetapi kalau Allah membuat seseorang tidak bahagia, ketika Allah membuat Fir'aun tidak bahagia, tidak dikurangi harta dan kesehatannya, dia tetap menjadi raja. Dia tetap sehat, tidak sakit. Tetapi siang dan malam Fir'aun tidak bisa tidur. Disebabkan apa? Tertidurlah Fir'aun tengah malam. Tiba-tiba dalam mimpinya ada bayi kecil yang merangkak. Kemudian diambil mahkotanya Fir'aun, diturunkan. Bangun Fir'aun paginya dan bertanya kepada dukun waktu itu, "Wahai dukun dan paranormal, coba lihat mimpi saya ini apa tafsirannya?" Katanya tukang dukun waktu itu, "Nanti Fir'aun, kamu akan digulingkan oleh anak keturunan Bani Israel." Dicarilah oleh Fir'aun buat pengumuman, siapapun yang terlahir laki-laki, bunuh penggal kepalanya. Lahir laki-laki, dipotong di depan ibunya. Dan tidak punya rasa kasih sayang Fir'aun laknatullah. Tetapi karena Fir'aun musuhnya Allah, Pak, yang dicari-cari oleh Fir'aun, yang mau dibunuh oleh Fir'aun, dihantarkan oleh Allah ke rumahnya Fir'aun laknatullah. Dihantarkan. Bahkan yang memberi makan Musa alaihissalam adalah Fir'aun laknatullah alaihi. Pelajaran dari sini, kalau kita mengandalkan harta kita bahagia, kalau kita bermusuhan dengan Allah, silahkan cari kebahagiaan, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Justru yang kita takutkan, Allah akan hantarkan ke rumah kita. Kita bekerja agar kita punya kesehatan, agar punya uang, dengan uang kita sehat. Kita takut dengan sehat. Kalau kita bermasalah dengan Allah, Allah hantarkan penyakit ke rumah kita. Tetapi berbeda dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah kenal kepada Allah, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Ibrahim bilang kepada bapaknya, "Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Ayahku, aku melihat kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Tiba-tiba katanya ayahnya, "Kalau kau tidak berhenti menasihatiku, akan kulempar kau dengan batu." Tetapi Nabi Ibrahim terus berdakwah. Tiba-tiba sampai masanya Nabi Ibrahim dikumpulkan kayu bakar, diikatlah Nabi Ibrahim, kemudian mau dibakar di api yang besar. Katanya Raja Namrud, "Ibrahim, kalau kau mau bertobat, kamu mau kembali mengakui aku sebagai Tuhan, mengakui berhala-berhala sebagai Tuhan, aku tidak menjadi membakarmu." Tetapi katanya Nabi Ibrahim, "Aku tetap mentuhankan Allah. Hanifan, aku condong kepada agama yang benar." Ternyata Pak, dibakar, dihidupkan api yang besar itu. Dilemparkanlah Nabi Ibrahim ke dalam. Tapi Nabi Ibrahim tetap yakin, yang menciptakan alam semesta, sekaligus di dalamnya api juga ciptaan Allah, kayu ciptaan Allah. Ternyata ketauhidan Nabi Ibrahim kuat, terbakar, dilempar Nabi Ibrahim ke dalam. Sebelum firman ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim itu turun,
malaikat Jibril datang kepada Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, mau tidak aku padamkan api yang membakar engkau sekarang? Jibril yang menawarkan, Pak. Pemimpin malaikat. Apa katanya Ibrahim alaihissalam? Hei makhluk, aku tidak butuh bantuanmu. Yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Subhanallah. Ketika Allah melindungi hambanya, tidak dimatikan apinya, Pak. Dibuat dingin apinya. Langsung difirmankan oleh Allah kepada api tersebut, ya nar, wahai api, bardan, dingin. Kata ulama tafsir, seandainya kalimat ini berhenti di dingin saja, maka Nabi Ibrahim akan mati kedinginan dalam api. Ustaz, kok tidak masuk akal Ustaz, ada api dingin? Kita terjebak oleh logika kita, Pak. Memangnya masuk akal api itu panas, Pak? Api dingin memang tidak masuk akal, tetapi api panas juga tidak masuk akal sebenarnya. Api panas itu tidak masuk akal. Kenapa panas? Karena memang Allah yang membuat panas. Semua di alam semesta ini, kalau kita duduk sebentar dan kita berpikir, sebenarnya alam semesta ini semuanya tidak ada masuk akal, Pak. Kita yang duduk di sini tidak masuk akal sebenarnya. Kita tercipta dari air yang hina. Kenapa menjadi kita? Bahkan diteliti oleh ilmuwan, ketika sperma itu keluar, itu ada jutaan sperma yang hidup. Ternyata cuma satu yang jadi. Coba dibayangkan, seandainya jutaan sperma itu jadi manusia semua, meledak rahim ibu kita. Kembali kepada yang tadi, ketika api itu bardan, dingin, dilanjutkan oleh Allah, wassalaman ala Ibrahim, dan selamat kepada Ibrahim alaihissalam. Singkatnya, untuk menuju kepada cerita selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kemudian Nabi Ibrahim ingin mempunyai anak, berdoa kepada Allah tapi tidak dikaruniai anak, kemudian menikah dengan Hajar. Singkatnya, Nabi Ibrahim punya anak. Setelah Nabi Ibrahim punya anak yang bernama Ismail, bayangkan, Pak, dari dulu Nabi Ibrahim mengharapkan anak, sampai nikah kedua kalinya ingin punya anak. Ternyata lahir anak soleh. Waktu lahir, turun perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, letakkan anak dan istrimu biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tak ada air di sana. Tetapi karena itu perintah Allah, Pak, Nabi Ibrahim berangkat, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim ada di Palestina ke Mekah. Bayangkan berapa jauhnya. Anak baru lahir, istri masih berapa bulan dari kelahirannya, dibawa, diletakkan di sana. Saya singkat saja dulu sebentar, biar lebih tepat waktunya. Kemudian setelah diletakkan anaknya, berapa kemudian setelah Nabi Ibrahim besar, turun Nabi Ismail besar, turunlah lagi perintah dari Allah. Datang Nabi Ibrahim ke rumahnya. Tiba-tiba Nabi Ibrahim bermimpi, Pak. Mimpinya menyembelih anaknya dalam mimpinya. Perhatikan, Ustaz, kok tega ya Ustaz Nabi Ibrahim menyembelih anaknya? Memangnya Nabi Ibrahim itu tidak punya kasih sayang? Perhatikan, Pak. Kata ulama bahasa, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya, kenapa kok disebut dengan Ibrahim? Menurut ulama bahasa, berasal dari kata abun dan rahim. Abun rahim itu maknanya bapak yang penuh kasih sayang. Tetapi untuk perjuangan membela agama Allah dan memperjuangkan mengorbankan cintanya kepada Allah, apapun yang Nabi Ibrahim lakukan, itu pasti dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin, dari mulai Nabi Ibrahim dibakar, itu pengorbanannya. Yang kedua, dari mulai Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan anak dan istrinya. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Semua pengorbanan Nabi Ibrahim tidak pernah dilupakan oleh Allah. Seandainya Nabi Ibrahim tidak meletakkan Hajar dan Ismail, maka sampai saat ini tidak akan ada yang namanya air Zam-Zam, tidak akan ada yang namanya sa'i. Kenapa? Karena tidak ada kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah. Menjadi ritual ibadah sampai saat ini dan menjadi kenang-kenangan dan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya air Zam-Zam itu pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Adanya ritual kurban itu pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan menjadikan kita
bisa belajar dari pengorbanan Nabi Ibrahim, menjadi hamba yang taat kepada Allah dan mengorbankan semua kehidupan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah agar kita bahagia dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Kita berdoa dengan penuh khusyuk. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Ya Allah, terima kasih atas nikmat iman dan Islam yang Kau berikan kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, berilah kami kemudahan, berilah kami rezeki untuk istiqamah. Ya Allah, Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah. Ya Allah, di bulan haji ini, ya Allah, barangkali di antara kami belum sampai ke tanah suci Makkah dan Madinah. Ya Allah, mohon ya Allah, sebelum kami meninggal dunia, berilah kesempatan kami untuk menginjakkan kaki di tanah suci Makkah dan Madinah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah dan Madinah. Allahumma ufir lana dzunubana. Ya Allah, barangkali kami tidak bisa datang ke Mekah dan Madinah disebabkan karena dosa-dosa kami yang banyak. Ya Allah Rabbal Alamin. Allahumma ufir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat. Ampunilah dosa saudara kami yang iman, baik laki-laki dan beriman, baik laki-laki dan perempuan. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, bapak ibu kami. Ya Allah, kasih sayangilah beliau mereka semua. Ya Allah, seperti mereka menyayangi kita waktu kecil. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.